Story diawali dengan seorang polisi yang bernama Neil. Di sini dia sedang melakukan penerbangan menggunakan seonggok pesawat. Ia menuju ke sebuah pulau yang bernama Summer Isles yang berada di negara Skotlandia bagian Keller. Neil sendiri, ia ditugaskan kepolisian Britania Raya, yaitu untuk melakukan penyidikan pada kasus hilangnya seorang gadis bernama Rowan Morrison. Singkatnya, Neil sampai di perairan Summer Isles, yang dimana seluruh penduduknya menggantungkan hidup dari pertanian, peternakan, dan perikanan. Waktu Neil melihat beberapa orang tua, ia langsung menggunakan toa untuk meminta jemputan menggunakan perahu. Akan tetapi di sini Neil malah mendapat penolakan karena ternyata pulau tersebut merupakan milik pribadi keluarga Kristoff yang kaya 7 tanjakan. Dan Neil harus memiliki surat izin terlebih dahulu. Namun Neil memaksa mereka dengan alasan kepentingan hukum dan sesaat kemudian Neil dihampiri oleh seorang penjaga dermaga yang bernama Howard. Bersama para orang tua, Neil langsung menunjukkan foto Rowan Morrison yang menurut informasi ia telah hilang di pulau ini sejak 5 bulan yang lalu. You know her here on Summer Isle. Namun setelah mereka melihat foto tersebut, para orang tua tersebut mereka mengaku tidak mengenalinya. Akan tetapi Howard berkata jika ada seorang pemilik toko oleh-oleh yang bernama May Morrison. Alhasil, Neil langsung disarankan untuk mengunjunginya, mengingat nama akhirnya sama-sama Morrison. Waktu mendengar hal tersebut, Neil langsung pamit untuk melanjutkan penyidikan. Namun di tengah perjalanan, orang-orang di tempat tersebut terlihat kepo dengan keberadaan Neil, yang dimana ia bukan orang asli pulau tersebut. Sesampainya di toko, Neil langsung mengungkapkan tujuannya sambil memperlihatkan foto Rowan Morrison. Akan tetapi di sini May tidak mengenalinya. Sedangkan putrinya May, ia sedang asyik menggambar dan nama putrinya adalah Jenny. Lantas saat May pergi melayani pembeli, Neil langsung menghampiri Jenny. Ia menanyakan, "Apakah kamu mengenali Rowan?" Dan dengan polosnya Jenny mengungkapkan jika Rowan merupakan nama kelinci hutan peliharaannya. Pernyataan Jenny hanya membuat Neil keheranan hingga sesaat kemudian May meminta Neil untuk segera mencari penginapan karena sebentar lagi tokonya mau tutup. Singkatnya, sewaktu malam Neil yang akan tinggal untuk sementara waktu di pulau tersebut, terlihat ia mengunjungi sebuah bar sekaligus losmen. Di tengah keramaian para pengunjung, si pemilik bar yang bernama Alder, ia langsung memanggil putrinya yang bernama Willow, yaitu untuk menyiapkan kamar. Sewaktu melihat kecantikan Willow, seketika Neil terpukau. Namun sesaat kemudian para pengunjung di tempat itu tiba-tiba mereka bernyanyi dan memainkan musik seakan beban hidup mereka akan segera berakhir. Dan sesaat kemudian Neil heran saat foto panen raya tahun lalu tidak ikut dipajang. Namun Alder beralasan jika panen raya tahun lalu tidak digelar. Kemudian Alder mempersilahkan Neil untuk menyantap makanan yang sudah mereka sediakan. Sewaktu makan malam, di sini Neil heran dengan makanan yang disuguhkan karena ternyata tidak fresh dan seperti makanan kaleng. Sedangkan Willow, ia berkata jika memang akhir-akhir ini mereka hanya bisa memakan makanan kaleng, yaitu akibat tahun kemarin mereka gagal panen. Dan beberapa saat kemudian Neil yang gabut memutuskan untuk mencari angin. Namun belum jauh berjalan, ia pun kaget saat melihat fenomena massal yang dilakukan secara outdoor oleh para warga. Tak sampai di situ, Neil pun syok saat melihat seorang wanita tanpa pakaian yang sedang menangis sambil gituin kuburan di tengah kelakuan warga pulau yang aneh. Di sini Neil yang merasa ngeri, ia memutuskan untuk kembali ke penginapan. Dan saat malam semakin larut, Neil pun heran ketika melihat Willow sedang memanggil seorang pria yang diantarkan si pemilik pulau bernama Kristoff. Dan dari perbincangan mereka, Neil mendengar jika Willow ingin ikut andil dalam upacara penyucian yang akan mereka gelar dalam beberapa hari lagi. Sewaktu mendengar hal itu, Kristoff mempersilahkan Willow untuk memakai asistennya ini selama yang ia inginkan. Dan di saat itu pula, para warga terlihat menyambut cowok bookingan Willow dan langsung memainkan musik untuk mengiringi perhelatan yang akan mereka lakukan. Sementara di kamar, Neil yang akan tidur, ia merasa terganggu dengan suara begituan yang suaranya cukup keras.
Keesokan harinya, Neil mengunjungi sekolah untuk melanjutkan penyidikannya. Lantas seorang guru SD bernama Ross berkata bahwa dirinya sedang sibuk mengajar dan meminta Neil untuk menunggu jam istirahat. Namun karena tak ingin membuang waktu, di sini Neil meminta izin untuk meminta keterangan dari para murid. Meski para siswi mengaku tidak mengenali sosok Rowan Morrison. Namun Neil yang melihat bangku kosong di kelas merasa curiga. Ia langsung mengecek buku absen dan menyadari kebohongan yang terorganisir. Neil yang kesal, ia langsung marah kepada para murid terutama Ross, yang dimana jika terbukti menghalang-halangi penyidikan, ia tidak akan segan menurunkan anggotanya untuk menangkap semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Waktu mendengar hal itu, Ross langsung mengajak Neil berbicara di luar. Kemudian Ross mengungkapkan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi pada Rowan. Karena menurutnya, siapapun orang yang hilang di pulau ini sudah dianggap wajar dan secara kepercayaan mereka, orang yang hilang ataupun mati akan dianggap telah menyatu kembali dengan alam atau telah bereinkarnasi menjadi hewan dan tumbuhan di pulau ini. Ketika mendengar pemahaman dan kepercayaan para warga setempat yang sangat aneh, Neil pun menanyakan keberadaan gereja di tempat ini. Ross berkata jika gereja di pulau ini sudah roboh karena tidak pernah digunakan. Terlebih masyarakat di sini sudah meninggalkan kepercayaan itu sejak puluhan tahun yang lalu. Namun, jika Neil ingin mengeceknya, ia pun dipersilakan untuk pergi ke arah kidul pulau tersebut. Hingga setibanya di halaman gereja, Neil pun bertemu dengan si Asep, si kuncen kuburan yang langsung menunjukkan kuburan Rowan. Yang dimana menurut Asep, si Teh Rowan sudah meningsoi sekitar 8 bulan yang lalu. Di tengah keheranan, di sini Neil menanyakan daging apa yang dikaitkan pada ranting di atas kuburan Rowan. Asep menjawab jika ini adalah tali pusar dari seorang bayi yang baru lahir. Dirasa orang-orang di pulau ini semuanya aneh, Neil pun berencana untuk menemui Christoph si pemilik pulau. Hingga di siang harinya, Neil diantar oleh seorang warga menuju kediaman Christoph menggunakan kereta kencana Nyi Blorong. Namun di tengah perjalanan, Neil semakin heran. Sewaktu melihat ritual aneh yang dilakukan oleh beberapa wanita tak berpakaian dan mereka sambil mengintari api unggun. Setibanya di kediaman Christoph yang bagaikan istana Belby, kepala pelayan langsung mengarahkan Neil menuju ruang tengah. Kemudian Neil langsung mengungkapkan maksud kedatangannya, yang dimana ia meminta izin untuk melakukan pembongkaran pada kuburan Rowan. Dan hal itu ia lakukan untuk mengungkapkan misteri yang seolah-olah ditutupi oleh para warga. Dan tanpa diduga, dengan santuinya Christoph langsung memberikan izin. Namun tak cukup sampai di situ, Neil yang merasakan aura kesesatan yang kental di pulau ini, ia langsung menanyakan pada Christoph. Lantas Christoph berkata, jika warga di pulau ini sudah berganti kepercayaan sejak puluhan tahun yang lalu. Literally is important that each new generation born on. Kemudian sambil menunjukkan foto-foto jadul yang mengalami paceklik, Christoph berkata bahwa awalnya pulau ini sangat tandus dan tak layak huni. Sampai pada tahun 1868, kakek buyutnya yang merupakan insinyur pertanian, ia berhasil membeli pulau ini dan merubahnya menjadi pulau yang subur. Dan seiring berjalannya waktu, para warga pun mulai mengikuti kepercayaan keluarga Christoph, yaitu untuk memuja dewa matahari yang mereka sebut sebagai Dewa Nika. Was the unique combination of all developed. So, Sambil mengajak Neil berkeliling, Christoph mengungkapkan jika berkat jasa dan keberhasilan yang kakek buyutnya lakukan, warga di pulau ini sampai mengkultuskan kakeknya seperti nabi dan menghormati setiap aturan yang dibuat oleh keluarganya. Di malam harinya, Neil dan Asep terlihat membongkar kuburan Rowan. Dan betapa terkejutnya Neil, di dalam peti tersebut hanya terdapat kelinci hutan. Singkatnya, Neil kembali menggeruduk kediaman Christoph dan menceritakan keanehan yang terjadi. Di sini, Neil menganggap jika Christoph dan para warga sengaja mempermainkan hukum. Ia pun memaksa Christoph untuk memberitahukan keberadaan Rowan. Waktu melihat kepanikan Neil, Christoph memintanya untuk tenang karena memang hal aneh seperti itu sudah wajar terjadi di pulau ini. Akan tetapi Neil yang merasa Rowan akan ditumbalkan, ia berencana untuk segera kembali ke markas besar polisi Britania Raya esok hari, lalu melaporkan kasus tersebut. Kemudian ia pun mengancam akan menurunkan puluhan anggota kepolisian, yaitu untuk menggeledah seluruh wilayah di pulau sesat ini. Waktu mendengar hal itu, Christoph menyayangkan jika Neil harus pergi esok hari, karena besok adalah acara puncak pesta panen tahun ini. Saat malam semakin larut, Neil yang berusaha mencari petunjuk, terlihat ia berhasil menerobos masuk ke tempat pencucian foto. Dan kebetulan sekali, Neil mendapatkan arsip panen raya tahun kemarin. Waktu melihat foto Rowan dengan kondisi gagal panen, Neil pun semakin yakin jika hilangnya Rowan berkaitan dengan kegagalan panen
panen yang terjadi di tahun lalu. Hingga di tengah kebingungan, Neil pun penasaran dengan ritual yang akan warga pulau lakukan esok hari. Di keesokan harinya, para bocil terlihat antusias menyambut hari raya sambil menenteng pocong mini. Di saat itu pula, Neil terlihat mendatangi perpustakaan kota, yaitu untuk mencari tahu ritual apa yang akan warga lakukan. Hingga dari sebuah buku, terdapat penjelasan tentang karnaval wajib yang harus diikuti oleh warga di pulau tersebut. Yang dimana dalam acara tersebut, mereka akan dipimpin oleh pria berkostum kuda lumping, waria pemarah, dan juga pria berkostum badut yang disebut pria bodoh. Ketiga karakter ini akan menuntun warga ke tempat ritual yang kemudian 6 orang yang berperan sebagai kesatria pedang, mereka akan membentuk simbol bintang Wahyudi untuk menyeleksi para warga yang mengikuti ritual. Tak hanya itu, Neil menemukan informasi mengerikan tentang ritual tersebut yang dimana jika pulau tersebut mengalami gagal panen, mereka diwajibkan memberikan tumbal manusia pada Nika, yaitu sang dewa matahari, yang dimana dalam ritual itu mereka akan membakar tumbalnya secara hidup-hidup di dalam sosok patung Titan kolosal. Waktu mengetahui hal itu, sontak membuat Neil panik. Terlebih ia yakin Rowan yang masih hidup akan ditumbalkan dalam acara kali ini. Sesaat kemudian Neil yang akan pergi, tiba-tiba melihat sosok pria berkostum kuda lumping. Dirasa akan mendapatkan petunjuk, Neil pun bergegas mengikutinya. Waktu melihat persiapan para warga, di sini Neil berusaha menguping guna mencari tahu keberadaan Rowan. Dan di saat itu pula, Kristoff terlihat memberikan arahan pada para warga dan meminta mereka berkumpul di balai kota jam 3 sore yang dimana mereka akan melakukan karnaval kostum sampai tiba di tempat ritual. Lantas, agar semua keinginan mereka terkabul, mereka harus menyelesaikan ritual sebelum matahari terbenam. Setelah melakukan penyelidikan, Neil yang kelelahan berkata jika ia akan beristirahat sejenak. Namun sebenarnya ia akan merencanakan sesuatu dengan berpura-pura tidur. Sewaktu Neil mengetahui Aldar adalah salah satu ketua, ia berencana mencuri kostum badutnya untuk digunakan menyusup dalam karnaval. Singkatnya, waktu menyusup menggunakan kostum badut, Neil akhirnya sampai di batu tempat ritual akan digelar. Kemudian si waria meminta beberapa prajurit untuk membuat bintang Wahyudi guna menyeleksi siapa yang layak mengikuti upacara puncak, dan jika tidak layak kepalanya akan putus. Di tengah ketegangan, Neil pun panik saat dirinya diminta untuk ikut mengantri. Dan di saat ritual pemilihan itu, beruntungnya yang terpenggal hanya kostumnya saja. Lantas senja akan tiba, mereka pun bergegas ke pantai untuk memulai ritual puncak. Dan untuk ritual pertama, si waria akan memberikan beberapa tong berisi arak pada dewa lautan agar ikan di wilayahnya tersebut berlimpah. Kayaknya yang ada mabuk deh tuh ikan-ikan. Dan setelah itu barulah penumbalan untuk kesuburan tanah akan dilangsungkan. Sewaktu melihat Rowan yang akan ditumbalkan, Neil yang panik tanpa pikir panjang ia langsung pergi menyelamatkannya. Dan setelah dibebaskan, Rowan yang panik mengajak Neil untuk secepatnya pergi dari pulau tersebut. Namun nyatanya hal tersebut telah direncanakan oleh Kristoff dan para warga, karena ternyata hilangnya Rowan hanyalah gimmick untuk memancing Neil datang ke pulau itu. Kristoff pun berkata jika Neil adalah sosok pria yang cocok untuk dijadikan tumbal guna mengatasi gagal panen yang terjadi, yang dimana Neil adalah seseorang yang taat pada agama dan juga berhati mulia karena ia ingin menyelamatkan seorang gadis atas keinginannya sendiri. Terlebih, Neil sebenarnya punya kesempatan untuk pergi setelah ia tidak menemukan petunjuk tentang Rowan, akan tetapi Neil dengan kesadaran penuh tetap ingin mengungkapkan kasus tersebut. Saat Neil tak bisa berbuat apa-apa, Ross mengungkapkan jika kematian Neil akan dibayar dengan kesuburan, bahkan juga melimpahnya hasil pertanian di pulau itu. Hingga setelah persiapan selesai, Neil yang muak, ia kembali berusaha menyadarkan warga dari kesesatan tersebut. Namun, jelas saja para warga yang sesat tidak menggubrisnya. Mereka langsung membawa Neil pergi ke tempat ritual. Sewaktu melihat patung Titan, Neil yang panik berusaha memberontak karena ia yakin jika dirinya akan dibakar bersama patung itu. Setelah persiapan selesai, Kristoff memimpin para warga untuk melakukan ritual persembahan. Dan saat patung mulai terbakar, Kristoff dan pengikutnya yang sesat, mereka terlihat bernyanyi kegirangan. Sementara di dalam patung Titan, ketika hewan-hewan ternak mulai terbakar, Neil yang merasa ajalnya akan segera tiba, terlihat ia berdoa dan memasrahkan diri pada Tuhan. Namun sayangnya Neil sang polisi teladan, ia harus gugur akibat terkena scam dari hilangnya seorang gadis di pulau terpencil itu. Sungguh film yang good ending sekali, lalu tamat.
Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ada yang pamit, and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.